Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Sultan Ar-Rahman, dan kali ini saya akan mengerjakan lab lab pa- pada section 8.5, yaitu container orchestration with Kubernetes and OpenShift, atau dalam bahasa Indonesianya orkestrasi kontainer dengan Kubernetes dan OpenShift. Setelah mengerjakan lab pada sesi 8.5 ini, hasil yang diperoleh yaitu dapat memverifikasi dan perbaiki konfigurasi object service dan RHOCP deployment. Berikutnya, menyebarkan objek RHOCP. Dalam latihan ini, tugas kita adalah menyebarkan aplikasi codes ke RHOCP. Aplikasi codes ini menggunakan layanan mikro yang kontainerisasi codes bin API dan codes bin UI. Rekan-rekan yang berhasil menerapkan tingkat pertama aplikasi container codes bin UI ke RHOCP, namun pod mengalami crash dan tidak dapat merespon permintaan. Selain itu, rekan kerja tersebut menghadapi kesulitan saat mencoba menerapkan container codes bin API ke RHOCP. Kita sebagai pakar di workstation, kita sebagai pakar di perusahaan ini bertugas untuk membantu rekan kerja kita. Baik, sebelum menjalankannya, kita sebagai user student di mesin workstation diminta untuk menjalankan perintah seperti di bawah ini, yaitu lab spasi start spasi OpenShift bin lab. Oke, kita salurkan ini, langsung kita copy paste di sini. Nah, di sini saya sudah menjalankannya lebih dulu supaya tidak menunggu gangguan atau apa, karena di project sebelumnya seperti kita ketahui belum nunggu selama 7 menit dan itu makan waktu lama, jadi kadang error lagi. Jadi saya lebih menjalankannya lebih dulu supaya tidak memakan banyak waktu. Baik, langsung saja. Instruksi yang pertama yaitu nomor 1, kita diminta login. Kita diminta masuk ke cluster sebagai pengguna developer dan pastikan menerapkan OCP bin lab tersebut. Oke, langsung saja kita diminta langsung masuk atau login ke cluster sebagai developer. Pertama yang kita salurkan yaitu OC spasi login min U sebagai user, developer min P kita sebagai password developer. Lalu backslash https titik 2 garis miring double api.ocp4.example.com titik 2 6443. Langsung saja kita salurkan Ctrl C. Oke, kita ke mesin workstationnya. Yang sebelumnya kita perlu menambah apa namanya nih, yang ada di ujung ini, nambah terminal. Untuk memperbesar terminalnya, disarankan untuk klik Ctrl Shift plus seperti berikut. Nah, ini sudah pas untuk ukuran saya.
Jika menurut Anda ini terlalu besar, silahkan klik Ctrl Min. Seperti itu. Karena saya butuh yang besar, jadi kita perbesar saja supaya memudahkan dalam rekaman video ini selama tugas, selama mengerjakan lab ini. Baik, di perintah 1.2 kita diminta untuk memverifikasi atau mengantisipasi setelah menggunakan lab. Kita menggunakan proyek OCP min lab tersebut. Langsung kita salitkan saja OC spasi project spasi OCP min lab. Ctrl C, Ctrl V, and klik enter. Oh, belum ya? Oh, lupa. Sorry, kayak kelewatan. Seharusnya saya login dulu. Copy atau klik kanan, copy atau klik Ctrl C saja. Baru ini Ctrl V. Astaga, salah saya. Sebentar ya, sebentar. Baik, saya akan ulangi lagi. Kita pergi ke Open Text Dialog karena ini ada dua frame atau dua baris. Kita Ctrl V di sini. Setelah itu kita klik enter untuk langsung send. Setelahnya klik enter. Login successful. Lalu berikutnya kita langsung ke perintah 1.2. Sini saya sudah sebelumnya, jadi saya hanya perlu klik tanda panah pada keyboard. Tanda panah ke atas. Perintah ini hanya untuk memastikan apakah kita sudah berada di project OCP min lab. Baik, sudah. Lalu pada perintah titik 2 kita diminta untuk berpindah ke file do188 untuk file lab OpenShift min lab, lalu ke direktori do. Salah. Kita diminta untuk berpindah direktori dari do188 lalu subdirektori lab, subdirektori OpenShift min lab. Oke, langsung saja kita talentkan saja. Ctrl V. Sudahnya langsung kita klik enter. Lalu pada perintah 3 kita diminta untuk menggunakan berkas deployment.yaml tersebut untuk menyebarkan kontainer quotes min API di proyek OCP min lab RHOCP. Lalu pada perintah 3.1 kita diminta untuk mencoba menerapkan dan menggunakan file deployment.yaml. Yang pertama, kita diminta untuk menyalakan oc spasi create min f deployment.yaml. Copy. Lalu Ctrl V. Baik, sesuai sama yang
workstation-nya. The deployment codes.bin API is invalid. Oke, prosesnya invalid karena kemungkinan belum ada file deployment.yaml, belum ada file yang pasti. Jadi langsung saja kita pada perintah 3.2, yaitu kita diminta membuka berkas deployment.yaml dalam text editor seperti gedit dan mengubah flag.selector.matchLabels untuk menggunakan label yang sama dengan bidang space.template.metadata.label tersebut. Baik, langsung saja kita pergi ke filenya, ke file deployment.yaml dengan mengetik gedit spasi, kita salurkan deployment.yaml-nya, copy, oke, lagi sekali, copy, kemudian Ctrl V, klik enter. Nah, kita sudah masuk ke menu editornya. Jika ukuran ini serasa cukup bagi kita tersebut, jadi kalau masih kurang saya akan memperbesarnya dengan klik yang pada di pojok kanan, yaitu di garis 3 ini. Lalu kita pergi ke preference. Oke, langsung ke editor atau di font dan colors. Setelahnya kita atur ukurannya, terserah di bagian pojok kanan bawah. Saya akan atur ukurannya ke 16. Oke, jika masih kurang, saya atur ukurannya ke 18 saja. Select. Nah, oke, sudah. Kita abaikan saja ini. Lalu klik X. Lalu kita coba cek pada bagian match labels yang pada spek. Di sini tertera pada match apps-nya, yaitu codes.bin API. Langsung saja kita ganti di API di sini, copy paste atau ketik biar tidak ribet. API kita urutkan saja seperti yang di sini. Lalu pada template metadata labels app codes.bin API. Oke, sudah sesuai. Baiklah, sudah sesuai sampai di lembar kerja ini. Sudah sesuai di workstation. Langsung saja kita klik save pada pojok kanan atas. Kita tunggu sebentar hanya untuk memastikan. Oke, sudah. Lalu kita kembali. Setelahnya kita kembali membuat file deployment-nya. Oke. Ctrl enter, klik enter. Kita tunggu. Oke. Deployment.apps garis miring codes.bin API create. Berarti filenya sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita diminta untuk memverifikasi codes API aplikasi pada port codes.bin API. Apakah ini berjalan atau tidak? Berjalan dalam keadaan baik. Oke. Ctrl C atau klik kanan copy, Ctrl V.
Sudah, lalu klik enter. Oke, sudah berhasil running. Lalu pada pemberitahuan ini, jika port aplikasi konten jalankan kita diminta untuk menjalankan kembali. Berarti ini masih dalam keadaan error. Ya, seperti saya di sini. Jadi cuma berbeda. Kita diminta menjalankan kembali perintah sebelumnya setelah beberapa detik. Oke. Baiklah, langsung pada perintah 4 kita diminta menggunakan file service.yaml untuk mengkonfigurasi container codes MinUI, mengkonfigurasi jaringan container codes MinUI di project OCP MinLab. Lalu kita mengkonfigurasi file service.yaml agar sesuai dengan persyaratan tersebut. Lalu container codes min API harus mencapai port 8080. Lalu deploy atau terapkan container codes MinUI setelah container codes MinUI tersedia di host codes min API. Arsitek aplikasi menyarankan kita untuk memulai ulang aplikasi codes MinUI jika diterapkan dalam urutan yang salah. Saya kita tampilkan. Kita langsung diminta untuk membuka service, membuka berkas service.yaml menggunakan text editor, lalu mengkonfigurasi layanan untuk melayani port 808. Baik, langsung saja kita buka. Sebelumnya kita salingkan dulu service.yaml-nya. Kita klik edit untuk buka text editornya seperti yang tadi. Lalu salinkan kita paste service.yaml-nya, lalu klik enter. Oke, di sini saya tampil. Lalu pada ports, sini tertera di ports dalam text editor nih jumlah dari portnya yaitu 3000. Jadi kita diminta untuk menggantinya menjadi 8080. Kita hapus saja 80. Lalu konfigurasi service pada target port 8080. Oke, kita pergi ke target portnya. Target portnya masih dalam 3000, jadi kita ganti ke 80. Lalu pada perintah 4.3 sama konfigurasi host API nya label, kita konfigurasi app-nya, yaitu pada bagian baris 13 di selektor codes min API. Lalu pada perintah 4.4 configure the service to be available on codes API hostname. Lalu pada metadata kita diminta untuk memperbarui name dari quotesnya menjadi codes min API. Setelah semua telah dirubah, kita klik pada pojok kanan yaitu save. Kita tunggu sebentar untuk memastikan. Sudah, langsung kita klik di pojok kanan yaitu klik X untuk keluar dari text editor ini.
Lalu kita langsung diminta untuk membuat file service.yaml. Kita salinkan saja oc spasi create bin f spasi service.yaml, Ctrl V. Setelahnya klik enter. Oke, setelah berhasil dibuat, langsung pada perintah selanjutnya yaitu memverifikasi konfigurasi service. The endpoint IP address make the differ in your output. Langsung kita salinkan yaitu oc spasi descriptor spasi service spasi codes bin API. Oke, Ctrl C atau copy, klik kanan copy, baru Ctrl V. Sudah, klik enter. Nah, sudah. Semua ditampilkan yaitu name nya yaitu codes bin API, namespace-nya cp bin lab. Lalu berikutnya sampai ke selektor app sama dengan codes bin API. Lalu berikutnya pada portnya yang sudah sesuai yaitu 80. Lalu pada target portnya 80. Lalu berikutnya endpoints-nya pada IP-nya itu 10.8.0.38.20.80. Oke. If you open differs from the output the previous comment, itu the previous. Oke. Agak paham sedikit tapi kan jika keluarnya berbeda dari keluarnya disorot pada perintah ini, kita diminta untuk mengulang atau kembali ke langkah sebelumnya dan memastikan untuk mengkonfigurasi layanan ini dengan benar. Atau jika verifikasi masih gagal, yaitu kita lanjutkan pada perintah 4.7. Saja kita selesaikan oc spasi get spasi po, Ctrl V, klik enter. Oke, jadi jika ini masih gagal, kita lanjut ke 4.8 yaitu kita merestart atau memulai ulang container codes bin UI. Yaitu kita dengan menjalankan oc spasi. Yang pertama kita perlu menghapus dulu kontainernya dengan menjalankan oc spasi delete spasi pod min spasi min 1 spasi app bersama dengan codes bin UI. Copy, Ctrl V, paste. Baik, kita klik enter. Oke, prosesnya berhasil dihapus. Lalu berikutnya kita verifikasi deployment codes bin UI nya, membuat kontainer baru. Oc get po. Salinkan oc spasi get spasi po atau bisa klik tanda panah di atas. Klik tanda panah pada keyboard. Ini sama seperti proses sebelumnya. Oke, klik enter. Aduh salah. sorry. Nah ini. Sudah. Jadi tidak ada proses crash, slope, back off atau error. Nah, pada perintah 5 kita diminta untuk menjalankan browser yaitu http://double min UI min ocp min lab.apps.ocp4.example.com.
diminta untuk verifikasi apakah aplikasinya bekerja. Saya pada gambar di perintah ini. Langsung saja kita ke pojok kiri klik activities. Lalu kita pergi ke browser yaitu Firefox pada terminal. Oke. Kita selesaikan saja Ctrl V. Selanjutnya klik enter. Baik, ini sesuai sama yang di projectnya, itu sama yang di kiri. Oke. Nah, sudah sesuai, yaitu berarti prosesnya telah selesai. Ada perintah terakhir yaitu kita diminta untuk menjalankan lab spasi finish spasi offensive min lab untuk mengakhiri project ini agar tidak mengganggu lab-lab yang akan dijalankan seterusnya. Baik, langsung kita kembali ke workstation, kembali ke terminal. Kita bisa saja salinkan ini, copy, atau kalau bisa kita ke terminal sebelumnya. Bentar. Oke, ini semua proses telah selesai. Kita bisa saja salingkan ini ke terminal yang dibuat, yang tempat kita menjalankan semua proses tadi, atau ke terminal awal. Dengan mengklik Y, maka lab spasi finish spasi offensive lab spasi finish spasi offensive min lab langsung dijalankan. Kita klik saja Y, maka semua proses dari mesin workstation yang kita lakukan akan terhapus dan tidak mengganggu untuk lab-lab yang akan kita kerjakan ke depannya. Kita tunggu prosesnya.
ini prosesnya lebih dari 6 menit, jadi kita ke lab yang ini saja. Kita selesaikan ini copy, jadi kita paste fotografi. Terus ini kita klik enter. Kita tunggu prosesnya. Baik, proses sudah selesai. Mohon maaf mungkin agak kelamaan karena di lab sebelum apa namanya, bukan terminal pertama. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dalam kata-kata jika kata saya masih kasar. Baik, terima kasih.